Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa kuliah bersama untuk mata kuliah gerontik kelas 7B. Suara Bu Santi jelas atau tidak? Jelas, Bu. Baik. Minta tolong semuanya di on-kan dulu kameranya karena untuk presensi kehadiran, bukti presensi kehadiran. Bu Santi screenshot terlebih dahulu. Silakan. Satu, dua, tiga. Oke. Baik. Pada hari ini, pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai materi apa saja, teman-teman? Materinya apa saja? Ada yang sudah baca RPP-nya? Belum baca RPP? Materinya apa saja hari ini? Pengkajian ADL, pengkajian kognisi, pengkajian psikososial, pengkajian emosional, dan pengkajian depresi. Oke. Baik, Bu Santi sebentar share screen terlebih dahulu. Nanti akan ada tugas dari Bu Santi untuk individu masing-masing. Tujuannya supaya kalian nanti punya panduan gitu ya. Sebentar, SOP. Sudah punya buku standar prosedur operasional dari PPNI? Tidak, Bu. Belum. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Belum, Bu. Belum. Oke. Nanti silahkan beli, boleh di di e-commerce manapun ya. Silahkan dibeli. Bu Santi rasa cukup murah begitu. Itu digunakan untuk standar prosedur operasional dalam pengambilan diagnosa maupun intervensi ya pada perawatan. Itu adopsi dari 3S yang disusun oleh PPNI. Bu Santi juga sudah beli untuk belajar bersama kalian. Jadi minta tolong nanti kalian masing-masing silahkan beli ya. Sebelum dimulai perkuliahan, silahkan kalau ada pertanyaan ya pada saat Bu Santi menjelaskan, bisa langsung interupsi untuk diskusi, silahkan boleh saja. Siapa tahu ada pertanyaan. Baik, sebentar Bu Santi share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat jelas ya? Baik. Pada materi pertama itu tentang pemeriksaan activity daily living atau ADL pada lansia yang sering digunakan yaitu indeks Bartel. Sudah pernah dengar ya indeks Bartel? Sudah pernah dengar atau belum? Belum.
Oh, belum, baru pernah ya. Eh, Teman-teman kalau misalnya mau off cam tidak masalah, tetapi Bu Santi berharap pada saat ada diskusi bisa tetap aktif, begitu ya. Kita lanjutkan. Activity daily living atau ADL ini adalah pengkajian untuk aktivitas sehari-hari, yaitu kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh lansia untuk memenuhi kebutuhan perawatan dirinya. Aktivitas ini biasanya meliputi mandi, berpakaian, berpindah dari tempat tidur atau kursi, kemudian berjalan, menggunakan toilet, dan makan. Ini menurut Looknote tahun 2000. Nah, seiring terjadinya proses penuaan, maka akan terjadi perubahan ataupun kemunduran dalam activity daily living pada lansia. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kemampuan dalam mengkaji kemampuan ADL lansia. Tidak perlu dicatat ya, nanti materinya Bu Santi share di Skalsa. Selanjutnya kalian juga setiap kali kuliah dengan Bu Santi, nanti mengisi presensi kehadiran di Skalsa. Walaupun mengisi presensi kehadiran di Skalsa, bila di Zoom tidak hadir, maka mohon maaf Bu Santi anggap alfa atau tidak mengikuti perkuliahan, gitu ya. Keenam kegiatan ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan di tempat tidur seperti duduk, naik, dari dan bergerak di tempat tidur. Artinya aktivitas di atas tempat tidur ya. Kemudian yang kedua, transfer berarti bergerak dari satu kursi ke kursi lainnya, mengubah posisi dari duduk untuk berdiri dan mentransfer ke dari atau sebaliknya dari toilet maupun tempat tidur. Pergerakan berarti berjalan di tingkat, di lereng yang landai dan menuruni tangga, kemudian berganti baju, seperti memakai kaos kaki, stocking, sepatu, serta berpakaian atas dan bawah. Yang kelima adalah personal hygiene. Personal hygiene berarti mulai dari perawatan pribadi, mencuci muka, ekstremitas, ya, perineum atau genital, juga sikat gigi, ya. Kemudian yang keenam, makan dan minum. Nah, selain ADL, ada indikator lain yang dapat digunakan untuk mengetahui fungsi individu dalam beraktivitas sehari-hari, yaitu aktivitas instrumental kehidupan sehari-hari atau IADLS. Nah, ini lebih rumit dibandingkan ADL, ya. Mulai dari membina persahabatan dan dukungan mental. Nah, yang fundamental dan sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari yang merefleksikan bantuan yang mungkin diperlukan untuk menjaga lansia tetap dalam kerangka berpikir yang positif. Kemudian transportasi dan belanja, biasanya lansia masih ingin membeli sesuatu di toko gitu ya, kebutuhan farmasi untuk penyakitnya atau mengurangi kesakitan tanpa bantuan orang lain. Menyiapkan makanan dari berbagai aspek termasuk belanja dan menyimpan bahan makanan. Mengelola rumah tangga mulai dari membersihkan, merapikan, mengeluarkan sampah ya, mengelola tempat sampah, kemudian mencuci pakaian, melipat, menyetrika, kemudian mengelola pengobatan, bantuan untuk mendapatkan resep, mendapatkan obat-obatan, ya, meminum obat sesuai dosis dan waktu, kemudian berkomunikasi dengan orang lain, bisa menggunakan handphone, ya, bisa membaca surat kabar, menonton berita di televisi, atau menonton hiburan lainnya. Mengelola keuangan dari pengelolaan di rumah tangga maupun di bank. Nah, faktor yang mempengaruhi activity daily living pada lansia, yang pertama umur dan status perkembangan psikologi maupun fisik, kemudian kesehatan fisiologis, fungsi kognitif, ya,
fungsi psikososial, tingkat stres, kemudian ritme biologi, dan status mental. Standar operasional prosedur pemeriksaan ADL menurut Indeks Bartel, definisinya merupakan suatu instrumen pengkajian yang berfungsi mengukur kemandirian fungsional dalam hal perawatan diri dan mobilitas, ya, menggunakan 10 indikator. Nah, kalau Bartel ini menggunakan 10 indikator. Yang pertama makan atau feeding, mandi, bathing, perawatan diri, grooming, berpakaian dressing, buang air kecil, bowel, buang air besar, bladder, kemudian penggunaan toilet, transfer, berpindah dari tempat tidur ke kursi dan sebaliknya, mobilitas, kemudian naik turun tangga. Tujuannya mengkaji kemampuan lansia dalam melakukan aktiviti daily living. Persiapannya alat tulis dan lembar instrumen pengkajian dengan indeks Bartel. Jadi pada saat pengkajian kalian bisa melihat secara objektif, ya, melihat langsung bagaimana lansia mencontohkan 10 kriteria ini, ya, dari makan, mandi sampai naik turun tangga, maupun bisa dengan menanyakan secara subjektif, ya, kepada lansia tersebut. Nah, pada saat implementasi, perhatian khususnya yang pertama, pemeriksaan dengan indeks Bartel harus digunakan sebagai catatan tentang apa yang dilakukan oleh klien, bukan sebagai catatan tentang apa yang dapat dilakukan oleh klien. Kemudian tujuan utama pemeriksaan adalah untuk menetapkan tingkat kemandirian atau independensi dari bantuan fisik atau verbal sekecil apapun dengan berbagai alasan. Kemudian kebutuhan pengawasan dapat membuat klien menjadi tidak mandiri. Kinerja klien harus ditetapkan dengan menggunakan bukti terbaik yang ada, meminta klien, teman atau saudara, dan perawat akan menjadi sumber yang biasa, tapi pengamatan langsung merupakan sumber informasi terbaik. Yang tadi Bu Santi informasikan, melihat secara objektif, gitu ya. Makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, pada saat lansianya makan, kalian cek, oh iya bisa makan sendiri ternyata. Ya. Misalnya naik turun tangga. Pada saat naik turun tangga, kalian lihat sendiri, oh iya betul. Memang kakek ini bisa naik turun tangga sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya. Biasanya kinerja selama 24 sampai 48 jam sebelumnya, tapi kadang-kadang periode lebih lama dibutuhkan. Penggunaan alat bantu diperbolehkan. Nah, ini untuk skor indeks Bartel pada ADL, ya, ditulis nama klien, usia, jenis kelamin, sumber informasi, apakah dari klien sendiri atau keluarga. Yang pertama makan. Nah, di sini dilihat skornya. Skor ini yang menjadi penilaian penting untuk kita bisa melihat apakah pasien itu mandiri atau membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Jadi makan, 0 tidak mampu, 1 dengan bantuan, 2 mandiri. Mandi, 0 tergantung dengan orang lain, 1 mandiri. Perawatan diri, 0 membutuhkan bantuan, 1 mandiri. 4 berpakaian, 0 tergantung orang lain, 1 sebagian dibantu, 2 mandiri. Buang air kecil, terjadi inkontinensia atau pakai kateter dan tidak terkontrol. Nomor 1, skor 1 itu kadang inkonten. 2, kontinensia teratur untuk lebih dari 7 kali per hari. Nomor 6, buang air besar, itu kalau teratur, tidak teratur atau perlu enema. Artinya perlu pencahar atau obat untuk memperlancar BAB. Nomor 1, kadang lancar sekali seminggu, kadang juga tidak lancar. Jadi kadang butuh obat pencahar. 2, teratur, ya. Jadi buang air besar setiap hari, sehari sekali minimal. Penggunaan toilet, skor 0 tergantung bantuan orang lain, 1 membutuhkan bantuan,
tapi beberapa hal bisa melakukan sendiri. Nomor 2, mandiri. 3 yang lain, transfer, tidak mampu melakukan sendiri kalau 0. 1, butuh bantuan. 2, bantuan kecil, 1 orang. 3, mandiri. Mobilitas berjalan di permukaan datar, 0, imobil, tidak mampu. 1, menggunakan kursi roda. 2, berjalan dengan bantuan 1 orang. 3, mandiri meskipun menggunakan alat bantu seperti tongkat. Jadi pakai tongkat boleh ya, tapi masih bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang 10 terakhir naik turun tangga, 0 itu tidak mampu, 1 membutuhkan bantuan atau alat bantu, 3 mandiri. Evaluasinya ya, dari 10 hal kriteria ini, skornya dijumlahkan semuanya. Kalau skornya itu 20, artinya lansianya masih mandiri. Kalau 12 sampai 19, ketergantungan ringan. Skor 9 sampai 8, ketergantungan sedang. Skor 5 sampai 8, ketergantungan berat. Skor 0 sampai 4 itu ketergantungan total. Ada pertanyaan untuk indeks Bartel? Jadi diingat-ingat, indeks Bartel itu mempunyai 10 kriteria penilaian. Ya, dari makan, mandi, perawatan diri, berpakaian, buang air kecil, buang air besar, penggunaan toilet, transfer, mobilitas, dan naik turun tangga. Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Pengkajian resiko jatuh. Pengkajian resiko jatuh itu sebenarnya ada beberapa ya penilaiannya. Ada postural hipertensi, ada juga di sini Bu Santi contohkan yang lain. Ini nah, prosedur time up blood test atau TUGT ini juga resiko jatuh gitu ya. Nanti bisa dibaca setelah kuliah, diulang-ulang lagi materinya supaya lebih paham. Kita belajar yang ini dulu. Pengkajian resiko jatuh menurut postural hipotensi ini melakukan pengukuran tekanan darah dalam 3 posisi. Ya, posisi tidur, duduk, dan berdiri. Bila terdapat penurunan tekanan darah lebih dari atau sama dengan 20 mm Hg, maka beresiko jatuh. Jadi harus dihitung dulu semuanya dengan posisi tidur, duduk, dan berdiri. Yang efektif pada saat penilaian tekanan darah itu menggunakan lengan sebelah kiri. Kenapa? Karena lebih dekat dengan jantung. Ya. Benar kan jantung sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini tidur semua, nggak ada yang jawab ini. Kiri, Bu. Masih ada yang bangun ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya adalah pola kognitif dan persepsi. Nah, di sini identifikasi tingkat kerusakan intelektual atau kognitif itu dengan SPSMI. Apa itu SPSMI? Yaitu Short Portable Status Mental Questionnaire. Di sini diajukan 10 pertanyaan, ya, kemudian dihitung skornya untuk bisa melihat derajat kognitif atau pola kognitif dan persepsi dari lansia. Yang ditanyakan apa? Yang pertama, tanggal berapa hari ini? Ya. Kedua, hari apa sekarang? 3, apa nama tempat ini? 4, di mana alamat Anda? 5, berapa umur Anda? 6, kapan Anda lahir? Ya, minimal ini tahun. Kemudian 7, siapa Presiden Indonesia sekarang? 8, siapa Presiden Indonesia sebelumnya? 9, siapa nama ibu Anda? 10, ini matematika ya, kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangannya itu 3 dari setiap angka yang baru
semua secara menurun. Gitu. Jadi kurangi 3 dari 20, kurangi 3 dari 17, kurangi 3 dari 14, itu dicoba. Nah, setelah dapat hasilnya, kita lihat kalau salah kan dihitung benar salah ya. Kalau salahnya 0 sampai 3, berarti fungsi intelektualnya masih utuh. Kalau salah 0 atau 3, berarti kan 7 jawabannya benar semua. Gitu ya, minimal. Kemudian salah 4 sampai 5 berarti kerusakan intelektualnya itu ringan. Salah 6 sampai 8 kerusakan intelektualnya sedang. Salah 9 sampai dengan 10 berarti kerusakan intelektual berat. Kenapa? Karena hanya bisa menjawab satu pertanyaan dari yang diajukan. Minimal gitu ya. Kemudian aspek kognitif yang lain ini bisa digunakan dengan cara penilaian MMSE. Nah, yang sering digunakan ini MMSE atau Mini Mental Status Examination. Ya. Nah, yang pertama dinilai orientasi, ya, nilai maksimalnya 5. Kriterianya menyebut dengan benar tahun, musim, tanggal, hari, dan bulan. Kemudian di mana kita sekarang berada, mulai dari negara, provinsi, kota, ya, kemudian tempat tinggal atau di wisma lansia misalnya. Kemudian registrasi, sebutkan nama 3 objek, 1 detik untuk masing-masing objek. Kemudian tanyakan kepada klien 3 objek tadi. 3 objek tadi misalnya ambulans misalnya. Ambulans itu untuk apa? Gitu ya, ditanyakan fungsinya. Terus kemudian perhatian dan kalkulasi. Minta klien untuk memulai angka dari 100 dikurangi 7 sampai 5 kali jawaban. Jadi misalnya 100 kurangi 7 berapa? 93. 93 kurangi 7 berapa? 86. 86 kurangi 7 berapa? 79. 79 kurangi 7 berapa? 72. 72 kurangi 7 berapa? 65. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita nilai. Yang keempat itu adalah mengingat. Minta klien untuk mengulangi objek pada nomor 2 tadi. Ya. Jika benar, 1 poin untuk masing-masing objek. Nah, pada saat nomor 2 tadi kan ditanyakan 3 objek. Misalnya mobil ambulan, ya, kemudian TV dan radio. Nah, tadi tanyakan lagi, tadi objek yang tadi apa saja? Recall kembali, ditanyakan lagi. Kalau masih ingat yang disebutkan 3 tadi, berarti nilainya sempurna. 3 ya, nilai maksimal. Yang kelima adalah bahasa, poinnya besar, 9. Tunjukkan pada klien suatu benda dan tanyakan nama pada klien. Jadi misalnya kalian pegang penghapus misalnya. Ini apa, Nek? Gitu. Nah, terus neneknya jawab, oh ini penghapus. Misalnya. Kemudian minta klien untuk mengulang kata berikut. Tidak ada, jika, dan, atau, tetapi. Nah, bila benar, ini nilainya 1 poin. Terus yang ketiga, minta klien untuk mengikuti 3 langkah yang dilakukan. Contohnya di sini, ambil kertas di tangan Anda, kemudian lipat menjadi 2 dan taruh di lantai. Dilihat apakah bisa mengikuti dengan baik. Ini juga termasuk fungsi kognitif ya, karena bisa mengikuti dengan baik. Nah, hasil penilaiannya, skornya, kalau kurang dari, lebih dari 23, berarti aspek kognitif dari fungsi mentalnya baik. Karena berarti skornya tinggi, bisa mengikuti setiap instruksi yang kita berikan. Kemudian, kalau kurang dari sama dengan 23,
terdapat kerusakan aspek fungsi mental. Ya. Jelas? Ada yang ditanyakan? Silakan. Yang selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, yaitu Geriatric Depression Scale atau penilaian depresi pada geriatri atau lansia. Ya. Ini skornya itu 1 dari setiap pertanyaan. Pertanyaannya itu ada 15. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah Anda sebenarnya puas dengan kehidupan Anda? Ya. Nanti jawabannya ya atau tidak. Pertanyaan tertutup ya. Terus kemudian yang kedua, apakah Anda telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kesenangan Anda? Jawabannya ya atau tidak. Nomor 3, apakah Anda merasa kehidupan Anda kosong? Yang keempat, apakah Anda sering merasa bosan? Yang kelima, apakah Anda mempunyai semangat yang baik setiap saat? Yang keenam, apakah Anda takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada Anda? Nah, ini untuk melihat kecemasan ya. Yang ketujuh, apakah Anda merasa bahagia untuk sebagian besar hidup Anda? Nah, ini kepuasan dalam hidup. 8, apakah Anda sering merasa tidak berdaya? 9, apakah Anda lebih senang tinggal di rumah daripada keluar dan mengerjakan sesuatu yang baru? 10, apakah Anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat dibanding kebanyakan orang? Ya. Pelupa atau tidak? Gitu ya. 11, apakah Anda berpikir hidup Anda sekarang ini menyenangkan? 12, apakah Anda merasa tidak berharga seperti perasaan Anda saat ini? 13, apakah Anda merasa penuh semangat? 14, apakah Anda merasa bahwa keadaan Anda tidak ada harapan? Keputusasaannya. 15, apakah Anda berpikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada Anda? Nah, dari hasil ya dan tidak, jawabannya tadi ditentukan. Kalau misalnya ada yang jawabannya tidak, misalnya 0 sampai 4, ya jawabannya ya dan tidak ini, berarti normal. 5 sampai 9 ini beresiko depresi, ya. Jadi kalau apakah Anda merasa penuh semangat? Tidak. Oh, yang jawabannya tidak itu 5 sampai 9 berarti beresiko depresi. Kemudian 10 sampai 19 berarti depresi ringan. Jadi kalau misalnya yang dijawab itu kebanyakan, apakah Anda merasa penuh semangat? Tidak. Oh, tidaknya banyak. 10 sampai 19 berarti depresi ringan. Terus kemudian kalau 20 sampai 30 berarti depresi berat. Tuh. Selanjutnya adalah pengkajian skala resiko dekubitus. Keadaan umumnya dilihat sebelum penilaian dari turgor, kulit, kemudian udim, dan piting udim. Nah, penilaian menurut Norton itu ada 5 yang dinilai, yaitu kondisi fisik, kesadaran, aktivitas, mobilisasi, dan inkontinensia. Ya. Yang paling baik itu nilainya 4, ya, kemudian 3, 2, dan yang paling jelek itu nilainya 1. Ya. Contohnya, kondisi fisik yang nilainya 4, mulai dari baik, kompos mentis, aktivitasnya mandiri, mobilitasnya tidak terbatas, bisa kemana saja, inkontinensianya tidak ada.
artinya tidak dipasang kateter ya pada saat BAK, kemudian pada saat BAB tidak perlu menggunakan obat pelancar BAB. Kemudian pada nilai 3, kondisi fisiknya sedang, kesadarannya apatis, sering ngelamun misalnya, aktivitasnya berjalan dengan bantuan, mobilitasnya sedikit terbatas karena perlu dibantu, inkontinensianya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang BAB atau BAK-nya tidak lancar. Kemudian nilai 2, kondisi fisiknya kurang, kesadarannya delirium, aktivitasnya dengan kursi roda, mobilitasnya sangat terbatas, inkontinensianya kadang-kadang digunakan kateter untuk pengeluaran urin. Kemudian untuk nilai 1, kondisi fisiknya buruk, kesadarannya stupor, aktivitasnya bed rest ya, hanya di tempat tidur, mobilitasnya imobilisasi. Berarti kan hanya di miring kanan, miring kiri, setengah duduk itu di tempat tidur oleh perawat atau keluarga. Inkontinensia selalu keduanya. Artinya BAB dan BAK di atas tempat tidur, pakai kateter ya. BAB itu juga dengan menggunakan pampers begitu ya. Nah, keterangannya untuk penilaian skornya kurang dari 10 ini resiko sangat tinggi. 10 sampai 13 itu resiko tinggi, 14 sampai 18 resiko sedang, lebih dari 18 itu resiko dekubitus masih rendah. Begitu. Jadi setiap ini kan 5 yang dinilai ya, kondisi fisik, kesadaran, aktivitas, mobilitas, inkontinensia. Jadi setiap poinnya ini dinilai sesuai dengan keadaan. Jadi kalau misalnya semuanya baik, berarti nilainya dari 5 poin ini nilainya 4. Berarti 4 kali 5 berapa? 20. Nah, 20 berarti nilai resiko dekubitusnya ini masih sangat rendah karena semua aktivitas masih digunakan sendiri dan keadaan umumnya masih bagus. Nah, ini yang tadi untuk MMSE penjelasannya di sini ada, Bu Santi. Tuliskan, nanti kalian bisa baca dengan baik. Penjelasannya tadi sudah dijelaskan Bu Santi. Terus kemudian ini drawing clock test untuk menentukan gangguan kognitif ya. Tadi ada yang di atas ada, ini juga ada beberapa cara. Nah, ini juga peningkatan resiko jatuh. Tadi ada pola hipotensi. Ini untuk prosedur time up the test ya. Bisa dipilih mana yang paling mudah untuk dilakukan. Terus ini keseimbangan. Dan ini PSKI untuk kualitas tidur. Nah, itu tadi untuk materi hari ini. Silakan kalau ada diskusi, pertanyaan, boleh bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk tugas, nanti akan ada tugas individu. Tugasnya itu mudah, hanya membuat contoh asuhan keperawatan gitu ya. Terus kemudian standar operasional prosedur, nanti bisa lihat dari buku SPO PPNI yang kalian beli gitu ya. Setiap mahasiswa punya tugas individu itu masing-masing. Waktunya 3 hari cukup ya. Karena tidak banyak tugasnya, cuma diketik saja di Word. Nanti biar PJ yang menyatukan semua semua file tugas dari kalian.
PJ-nya Mbak siapa ya? Saya Bu Revikon Fitriani sama Rizky Rofiana. Iya, mana Mbak? Mbak, ini Mbak Revika. PJ-nya ya. Ya Bu. Satu lagi, Rizky Rofiana. Rizky Rofiana. Mana Mbak Rizky Rofiana? Hadir tidak? PJ-nya nggak hadir? Tadi hadir Bu, tapi kayaknya sinyalnya susah dia Bu. Oh, memang di mana? Dia di Purbalingga Bu, biasa Bu, sinyalnya susah. Di Purbalingga. Purbalingganya mana? Mana ya? Di daerah Berikan Bu. Daerah mana? Di daerah mana ya? Katanya agak Berikan Bu. Bobot Sari, Bu. Oh, Bobocari. Bobocari sinyalnya bagus juga ya. Kebetulan Bu Santi dari Purbalingga. Ini baru pernah diajar sama Bu Santi atau sudah pernah ya? Baru pernah ya? Kalau semester ini baru pernah, Bu. Enggak, maksudnya selama kuliah S1. Sudah Kamu pernah? kuliah 1 pernah di semester 3 kayaknya. Oh, Maternitas APN. PN. Oh, masih ingat ya? Oke. Lumayan ingat, Bu. Iya, iya. Silakan diskusi. Mega ngantuk. Udah sarapan belum ini? Belum, Bu. Oh, belum sarapan. Sarapan Lagi dulu. puasa, Bu. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Enggak nih yang puasa. Siapa enggak? Ini perkuliahan sudah luring kan? Sudah luring kan di kampus? Masih daring Bu. Kalau Mm-mm. angkatan kami semester 7 masuknya Oktober, Bu. Oh, luringnya Oktober. Oh, oke. Ya. Kebetulan kalau yang dengan Bu Santi mungkin banyak daringnya karena Bu Santi sekarang tinggalnya di Salatiga karena sedang studi lanjut S3 di UNS Solo. Masya Allah. Semangat, Bu. Iya, apa ya? Karena terjebak. Ya terjebak maksudnya dosen kan harus S3 ya. Qadarullah daftar apa namanya?